Oke, saya sudah terima Mbak Wawat. Yang belum mengumpulkan itu Mbak Atun, tolong diberitahu Mbak Atun. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke ya, kita langsung kita mulai aja. Jadi malam hari ini kita akan membahas soal ya. Oh iya Mbak Awat, selamat ya kalau sudah bisa berkirim. Jadi malam hari ini kita akan membahas soal-soal ya, yang ini nantinya yang akan saya jadikan bahan untuk UAS besok, yang akan saya jadikan kisi ya. Jadi ini kisi-kisinya ya untuk soal-soal UAS besok ya. Jadi ketua kelas sudah masuk ya Mbak Santi, ini ketua kelas ya. Oke ya, jadi saya sudah dapat kabar dari dari Pak Rahman bahwasanya ya Mbak Minsi, saya sudah dapat kabar dari Pak Rahman bahwasanya UAS geografi tetap dilaksanakan di KDI seperti itu ya. Jadi UAS ya baik, alhamdulillah Mbak Minsi. Mbak Minsi gimana kabarnya? Oke, Mbak Santi, Mbak ketua kelas. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Mbak Santi ya masalah UAS. Jadi tolong disampaikan ya, ini yang sudah hadir sini ya Mbak Minsi, Mbak Ot sama Mbak Santi. Jadi tolong disampaikan bahwasanya ini bisa dengar suara saya ya. Oh ya ya. Jadi tinggal cinta gimana Pak? Gitu. Jadi saya kemarin sudah konfirmasi ke Pak Rahman bahwasanya UAS geografi dan beberapa mata pelajaran yang lain itu tetap dilaksanakan di KDI. Dan untuk yang tidak bisa hadir itu akan diberi UAS online, katanya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi nanti yang nggak bisa datang itu akan diberi UAS online ya, UAS online. Tidak akan diberi UAS online. Dan jadi nanti ada dua tipe soal ya. Karena Pak Rahman ntar ibu tanya deh. UASnya tanggal 3, UAS online-nya ya tanggal 3 juga. Jadi tetap dilaksanakan tanggal 3 UAS online-nya. Jadi untuk geografi nanti UASnya itu tanggal 5 UASnya yang tanggal 3 itu di KDI ya. Terus nanti yang tidak bisa hadir malamnya jam 9 UAS online ya, bagi yang tidak bisa hadir ya. Itu. Bukan TTM tapi UAS ya, tanggal 3 besok ya, UAS. Bukan TTM. Tapi UASnya di KDI. Di jadwal terbaru seperti itu ya, di jadwal terbaru ya. Oke ya. Oke kalau gitu jadwal lo gak UAS kok Pak. Jadwal terbaru kan ya. Jadwal terbaru yang saya tahu yang judulnya
apa yang judulnya minggu libur itu loh, jadwal minggu libur itu katanya, astagfirullah, apa katanya, tanggal 3 itu sur itu ya, itu jadwal yang baru. Ini loh jadwal PBM semester 4 revisi minggu libur. Nah itu di jadwal, saya upload aja jadwalnya ya. Belum ada yang tahu dah kalau udah UAS ya. Oke, saya mulai aja. Ini sambil saya upload jadwal mata pelajaran yang baru. Saya mulai aja ya. Jadi yang sudah menjawab soal-soalnya mungkin bisa dibuka sekarang. Kita cocokkan ya. Kita akan bahas bila mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi tolong semuanya mengikuti. Yang belum datang harap segera dihubungi teman-temannya. Oke, nomor 1 ya, kita mulai. Nomor 1, mungkin bisa jawab ya, diurut dari atas ya. Kita urut dari nomor absen aja ya. Silakan Mbak Minsi ya. Oh ya, silakan mulai dari Mbak Minsi. Kita urut dari absen. Silakan nomor 1 Mbak Minsi, jawabannya apa? Cabang ekologi yang menelaah interaksi antara manusia dan lingkungannya adalah apa Mbak Minsi jawabannya? Ekologi manusia. Ya, benar ya. Ada jawaban lain? Nggak ada ya, jadi benar ya. Jawaban A. Oke, selanjutnya nomor 1A. Ya, ngeblokir. Aduh, bisa. Oke, nomor 1A. Nomor 2, silakan nomor 2 Mbak Mini. Mbak Mini sudah datang. Mbak Mini belum hadir ya? Oh, Mbak Mini udah hadir. Mbak Mini nomor 2, berikut ini yang termasuk lingkungan biotik dalam satu ekosistem adalah gimana Mbak Mini? Oke, saya lempar aja ya biar cepat ya. Mbak Atun. Oh, ini Mbak Mini jawab. Nomor 2 jawabannya apa Mbak Mini? Atun diem dulu. Ya. Oh iya sih, Mbak Atun juga belum mengumpulkan tugas dia. Nomor 2 apa? Oh ya, waduh, baru datang ya Mbak Mini ya. Saya lempar aja ke Mbak Awin. Mana Mbak Awin? Mbak Awin namanya siapa Mbak Awin? Belum datang. Oh Mbak Mas Ayu. Mbak Endang Rahayu, Mbak Ayu Mas Ayu. Belum datang juga ya. Sekalian saya absen aja.
Nomor belum nomor 2 belum dijawab. Nomor 2 jadi yang bisa jawab nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa ya? Yang tahu? B. Ya betul ya. Nomor 2 betul ya Mbak Awat sama Mbak Foxbull, Mbak Riri, betul semua ya. Nomor 2 salah. Nomor 2 B ya. Oke, nomor 3. Lingkungan biotik. Nih, Mbak Mini sudah bisa jawab. Silakan Mbak Mini jawab. Lingkungan biotik sering. Ini udah jawab sama Mbak Laliwi ya. Jawabannya A ya, benar ya. Lingkungan biotik sering dinamakan pula dengan lingkungan organik ya, benar ya. Ya sesuai absen ya. Ayo Mbak Amini silakan jawab nomor 4. Nomor 3 benar organik ya. Mbak Mini silakan jawab nomor 4. Salah satu contoh bentuk lingkungan buatan manusia adalah. E. Bendungan. Yang lain ada jawaban lain selain bendungan. Salah satu contoh bentuk buatan manusia, lingkungan buatan manusia. D ya. Oke ya, Mbak Lalawiwi D, Mbak Foxbull D, Mbak Riri D. Oke, jawabannya D ya, benar ya. Jadi bukan bendungan ya Mbak Amini ya. Bendungan itu bukan lingkungan ya. Bendungan itu bangunan ya. Jadi ini kan salah satu contoh bentuk lingkungan buatan ya, lingkungan ya. Ya Mbak Minsi benar ya, Mbak Dinda juga benar. Jadi D ya. Jadi permukiman, suatu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Oke, jadi benar jawabannya D. Selanjutnya Mbak Kotiah. Endang Rahayu, Ayu Mas Ayu, sorry. Ayu Mas Ayu. Saya kayaknya tadi udah hadir Mbak Ayu Mas Ayu. Mbak Ayu Mas Ayu nomor 5 silakan. Salah semalam itu Pak. Oh iya ya. Enggak apa Mbak Foxbull. Pokoknya UAS besok jangan salah. Nomor 5. Berikut ini untuk masuk dalam lingkungan biotik yaitu A. Sabana. Ya benar ya. Jadi sudah paham ya. Kalau sudah paham, kalau jawabannya benar, sudah paham, berarti nggak usah saya bahas. Nomor 5 A. Sabana benar. Oke, nomor 6 lanjutnya Mbak Kotia Nengtia Apeng, silakan. Nomor 6 Mbak Nengtia Apeng, lingkungan abiotik sering pula. Lingkungan abiotik sering pula dinamakan lingkungan. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Mas Ayu. Mbak Nengtia Apeng, Mbak Kotia. Oh, Mbak nanti apa yang belum masuk ya? Oh ya udah. Mbak Kusnul Fatimah. Kusnul Fatimah ini Mbak Dinda Arema ya? Kusnul Fatimah. Silakan. Jawabannya apa Mbak Kusnul Fatimah nomor 6? B. Oke ya, benar ya B ya. Nomor 6. Iya benar 6B ya. Nomor 6 jawabannya B. Oke ya, sudah paham ya. Gampang ya. Pak, kok ada sekolah di kampus ya? Oh iya, ini saya di lab ini. Ini bel terakhir jam 10. Jam 10 bel terakhir. Terus selanjutnya ya Mbak siapa ini? Mbak Ratmi nggak ada ya. Mbak Risalia. Langsung datang Mbak Risalia ini. Mbak Risalia, bisa dijawab?
Nomor 7, pihak yang memegang peran paling dominan dalam suatu ekosistem di permukaan bumi adalah B, manusia. Bener ya? Bener. Jadi jawabannya B, gampang ya, nggak perlu dibahas. Oke, lanjutnya nomor 8. Siapa lanjutnya nomor 8? Mbak, oh ya Mbak, ya selamat malam Mbak Natalia. Mbak Rianti, Mbak Riri Rianti ya, silakan nomor 8. Oh, udah dijawab ya sama Mbak Risalia ya. Risalia, ini sesuai absen aja jawabnya ya Mbak Risalia ya. Tapi benar jawabannya C ya, 8 itu C, ekosistem ya. Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dalam konsep lingkungan hidup dinamakan ekosistem ya, benar ya. Yang selanjutnya sesuai absen aja ya jawabnya ya. Lanjutnya Mbak Rianti ya, Mbak Riri Rianti. Silakan jawab nomor 9 Mbak Riri Rianti. Berikut yang merupakan manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai sumber kalau pion dan D. Nomor berapa? 9 dah. Inspirasi Pak. Sumber inspirasi. Mbak Riri jawabannya D, kehidupan. Ada yang lain? Mbak Toksbul B. Ya nomor 9. Mbak Lalawi D. Oke ya. D, banyak D ya, itu cukup semua. Oke ya. Yang benar jawab Mbak Minci D. Oke ya. Jadi yang benar jawabannya adalah jawabannya Mbak Toksbul ya, B ya. Jawabannya B ya, peternakan ya. Soalnya kalau D, kehidupan ya kan, kita enggak, misalkan jawabannya D, sumber kehidupan itu udara ya. Sumber kehidupan itu udara, air itu sumber kehidupan ya. Nah iya betul kata Mbak Riri Rianti, orang nggak makan daging itu bisa hidup ya. Kayak ya makan vegetarian ya, bener ya. Jadi orang nggak butuh hewan untuk hidup ya. Manusia nggak butuh hewan untuk hidup. Jadi yang benar jawabannya B ya, peternakan ya. Jawabannya B, peternakan. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Jadi peternakan ya. Kalau sumber kehidupan itu udara ya, udara, air, oksigen itu sumber kehidupan ya. Jadi kalau kita nggak ada udara, nggak ada oksigen, nggak ada air, kita mati ya. Tapi kalau nggak ada hewan, kita masih bisa hidup. Oke ya. Jadi itu jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 sekarang Mbak Suti Rahmawati. Mbak Suti Rahmawati ini namanya siapa? Lupa saya. Oh nggak ada ya. Oke, Mbak Wati nih berarti sekarang. Mbak Wati nih, silakan Mbak Wati nih. Oh Mbak Wati ini Mbak Wawat ya. C. Maksudnya atau dimasukkannya zat materi dan energi oleh manusia dalam lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup dinamakan pencemaran. Oke ya, benar jawabannya ya. Pencemaran ya, nggak perlu dibahas ya. Oke. Lanjutnya nomor 11. 11 itu Mbak Sri Winarni. Mbak Sri Winarni nggak ada ya. Oke, kalau itu ketua kelas ya Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Mbak Santi jawabannya C, 11. Ada yang lain? Oh A. Oh sing bener Mbak Santi, C apa A? Oh salah ketik ya. Mbak Santi jawabannya benda zat atau materi yang menyebabkan terjadinya polusi dinamakan polutan. Ya benar jawabannya A ya. Oh ya benar semua. Nomor 10C, nomor 11A ya benar ya. Benar semua jawabannya A ya, polutan.
Oke, jadi bukan bahan polutan ya. Jadi nggak perlu pakai bahan, tapi langsung polutan saja. Karena polutan itu sudah merupakan bahan ya. Polutan itu artinya bahan yang menimbulkan polusi ya. Sudah nggak perlu tambah bahan lagi, bahan polutan salah ya. Oke, nomor 12 selanjutnya Mbak Natalia Suryanti. Mbak Natalia silakan. Nomor 12. Undang-undang terbaru yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di Indonesia adalah Mbak Natalia. Mbak Natalia ini sudah hadir ya. Oh, A jawabannya. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Benar ya. Sudah pernah saya terangkan ya Undang-Undang nomor 23 ya. Kemarin kan masuk soal UTS ya. Kemarin masuk soal UTS ya, benar ya. Ini kan masuk soal UTS ya, Undang-Undang 23 tahun 1997. Nomor 13 silakan Mbak Wiwi Rahayu. Mbak Wiwi Rahayu ini namanya siapa ya? Oh, Mbak Wiwi. Oh ya, saya lupa. Oke, Mbak Wiwi jawabannya C13C. Ada yang lain? Pencemaran tanah yang terjadi di alam salah satunya disebabkan oleh tanah. Mbak Emasayu A, Mbak Minsi A, Mbak Mini A, Mbak Natalia C, Mbak Awat A, Mbak Toxbul C, Mbak Santi A. Oke ya, pencemaran tanah yang terjadi di alam salah satunya disebabkan oleh nomor 13 jawabannya A ya. Ada di buku ya, benar. Mbak Santi benar, ada di buku. Jadi jawabannya A ya. 13 itu jawabannya A, pembuangan limbah rumah tangga. Jadi ada di buku. Benar kata Mbak Santi, jawabannya ada di buku. Dicari sendiri nanti ya. Kalau saya carikan nanti waktunya nggak cukup ya. Saya juga lupa halamannya. Jadi nomor 13 jawabannya A, pencemaran tanah yang terjadi di alam salah satunya disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga ya. Oke ya. Kenapa kok bukan C, penggunaan pestisida dalam pertanian? Kenapa kok bukan C? Jadi pestisida ya bisa. Jadi pestisida itu termasuk dalam pencemaran udara ya. Jadi itu ya. Jadi nggak masuk dalam pencemaran tanah ya. Oke ya. Dia masuk dalam, misalnya pestisida itu berupa apa, gas atau cairan. Aku lupa pas ngerjainnya mikirnya pestisida itu pupuk lah ya apa sih. Bukan, pestisida itu bukan pupuk ya. Pestisida itu gas ya, semprotan yang dibuat untuk mematikan hama ya, bukan pupuk ya. Punya seorang pestisida itu semprot. Oke, lanjutnya nomor 14 Mbak Eka Nur Vitasari, Mbak Toxbul. Terjadinya hujan asam, acid rain dikarenakan air hujan terkombinasi oleh unsur 14A, karbon dioksida. Ada jawaban lain? Mbak Awat C, sulfur dioksida. Mbak Lalawiwi C. Oke ya. Mbak Minsi A, Mbak Mini C. Oke ya. Antara C dan A. Jawabannya cuma satu, Mbak Lalawiwi. Jadi jawabannya adalah C ya, sulfur dioksida. Ada di buku ya. Jadi bukan karbon dioksida. Jawabannya C ya, sulfur dioksida. Di Google kok A. Oke, kalau masih ngeyel saya bukakan di bukunya. Halaman, sebentar saya lihat halaman. Sebentar ya. Lihat di buku juga A. Di buku jawabannya C ya. Saya bukakan halamannya nanti. Tolong dibuka semua bukunya ya. Tolong semua dibuka buku Bambang Utoyonya. Saya buka sulfur dioksida. Lihat pada halaman 118 ya. 118 halaman semuanya. Mbak Toxbul atau Mbak yang lain ya, siswa yang lain yang jawab A atau yang tidak menjawab C,
silakan buka bukunya pada halaman 118. Di situ disebutkan ya, saya copy ya, air hujan menjadi asam karena terkontaminasi oleh sulfur dioksida. Dan oksida nitrogen. Ini ya, saya buka di whiteboard ya. Jadi ini yang ditulis ya. Aduh. Ini ya. Jadi jawabannya air hujan menjadi asam karena terkontaminasi oleh sulfur dioksida dan oksida nitrogen ya. Jadi jawabannya C. Apa tadi? C ya. Oke, sulfur dioksida ya. Oke, saya lanjut Mbak Minci, nomor 15. Salah satu tempat di Provinsi Jawa Barat yang sering mengalami hujan asam yaitu Mbak Wawat A. Mbak Minci, nomor 1 kembali Mbak Minci. Mbak Minci jawabannya apa? Mbak Wawat jawabannya A, Bogor. Mbak Minci B, Sukabumi. Mbak Imasayu B, Mbak Lala Wiwi A, Mbak Toxbro C, Ngarang A. Ayo siapa yang jawab D? Gimana ya? Itu yang jawab itu Ngarang atau ada? Jadi yang benar jawabannya E ya. Googling. Jadi jawabannya E ya, Cirebon ya. Kalau yang saya baca kalau di buku ya, di buku tulisannya bahwasanya daerah yang sering terjadi di buku itu tertulis daerah yang sering terjadi. Jawabannya E, Cirebon. Daerah yang sering terjadi hujan asam adalah daerah yang banyak memiliki pabrik-pabrik ya, yang merupakan pusat industri ya. Kalau enggak A ya E. Kalau A itu adalah puncak di Bogor itu tidak begitu banyak industri ya. Jadi jawabannya E ya. Oke, jawabannya E ya. Karena Cirebon itu banyak merupakan pusat industri ya. Pusat industri. Jadi kenapa di sana sering terjadi hujan asam? Karena udaranya sudah terkontaminasi ya, udaranya sudah kotor. Selanjutnya nomor 16. Mbak Mini, silakan Mbak Mini. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan sosial budaya adalah? Mbak Mini, silakan Mbak Mini. B. Ada jawaban lain selain longsor? Mbak Texpul jawabannya D, penumpukan sampah. Mbak Dinda juga D. Mbak Emasayu E, Mbak Minsi D. Jawabannya C ya, pengangguran ya. Bentuk kerusakan lingkungan sosial budaya ya. Saya jawab diganti E. Jadi jawabannya C ya, pengangguran ya. Di modul B kok Pak, longsor. Masa longsor jawabannya? Salah satu bentuk kerusakan lingkungan sosial budaya bukan longsor ya. Oh ya, jawabannya B. Masa
bisa sebutkan halaman berapa? Soalnya saya dapatnya itu jawabannya adalah pengangguran ya. Bentar, saya lihat. Bab di lingkungan budaya. Bab di lingkungan budaya. Bentar, saya lihat dulu. Halaman berapa itu ya? Nomor 16C ya. Astagfirullah. What happened?
Bye bye. Di sini.